Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dia Adeliana dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Prodi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai teknik pemahaman individu. Maka dari itu, yuk kita simak. It's like a Polaroid love. Pemahaman individu adalah cara kita sebagai guru BK untuk memahami, menilai, ataupun menaksir karakteristik setiap potensi dan masalah-masalah yang ada pada setiap individu ataupun sekelompok individu. Pada teknik tes ini bisa dibuat oleh sendiri ataupun meminta bantuan dari ahli yang memang sudah kompeten akan hal ini. Dari keempat itu, saya akan menjelaskan 2 tes diantaranya. Yang pertama, tes kecerdasan. Dalam tes kecerdasan dianggap bersifat abstrak, tetapi individu tersebut memiliki kemampuan umum untuk berperilaku yang jelas tujuannya, berpikir rasional, dan berhubungan baik dengan lingkungan yang ada di sekitarnya secara efektif. Pada tingkat kecerdasan atau IQ diklasifikasikan menjadi 3, yaitu superior atau jenius, di mana murid itu bertindak jauh lebih cepat dan dengan kemudahan. Yang kedua, ada normal. Murid ini dikatakan memang sudah pada rata-ratanya atau pada umumnya. Yang ketiga, subnormal atau mentally defective, di mana murid ini jauh lebih lambat dari kecepatannya dan jauh tidak ada ketidaktepatan dan kesulitannya. Yang kedua, tes bakat. Tes ini digunakan untuk mengukur kecerdasan potensial yang bersifat khusus untuk murid. Dan ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada tes bakat sekolah, adalah untuk mengukur kecakapan potensial khusus yang bisa mendukung penguasaan di bidang-bidang keilmuan, atau contohnya mata pelajaran. Sedangkan tes bakat pekerjaan jabatan adalah untuk mengukur kecakapan potensial khusus yang mendukung keberhasilan dalam pekerjaan. Dan untuk mengetahui bakat-bakat tersebut, ada beberapa macam tes. Yang pertama ada rekonik. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan fungsi motorik, persepsi, dan berpikir mekanis. Yang kedua ada tes bakat musik, tes bakat artistik, dan tes bakat klerikal, serta tes bakat multifaktor, di mana hal ini untuk mengukur berbagai kemampuan khusus. Kedua, teknik non-tes. Teknik-teknik ini adalah usaha pemahaman individu tanpa menggunakan alat-alat yang memang bersifat menghimpun atau mengumpulkan saja. Saya akan menjelaskan 2 instrumen non-tes, yaitu AUM dan DCM. Daftar cek masalah adalah daftar yang berisikan sejumlah kemungkinan masalah yang pernah ataupun sedang dihadapi oleh individu tersebut ataupun sekelompok individu yang menyangkut tentang keadaan pribadi individu. Aspek-aspek yang diungkap di DCM ini adalah aspek kesehatan, keuangan, pergaulan atau sosial, agama, jabatan atau pekerjaan, keluarga, kepribadian, emosional atau kemampuan dan bakat, belajar, rekreasi, bahkan keasmara ataupun percintaan. Dalam penyusunan program bimbingan konseling dari hasil analisis DCM ini adalah dengan memprioritaskan masalah yang memang harus segera ditangani,
Yang kedua, mendalami masalah individu maupun masalah kelompok. Dan yang ketiga, efisiensikan pelayanan dengan pencegahan, pengembangan, dan pengatasan sebelum masalah-masalah itu berkembang menjadi akut. Alat ungkap masalah atau biasa disebut AUM adalah sebuah instrumen standar yang dikembangkan oleh Prayitno dan kawan-kawan, digunakan untuk memahami dan memperkirakan, tetapi bukan untuk memastikan masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli. Contohnya AUM PTSDL yang digunakan untuk alat mengungkapkan masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar. Jika masalah yang dihadapi oleh klien sudah diidentifikasi oleh konselor, maka seorang konselor akan lebih mudah dalam penyelenggaraan layanan konseli yang sesuai dengan kondisi dan masalah klien, serta akan mampu berjalan dengan efektif dan efisien.